Tahukah kalian bahwa tikus dulu pernah dijadikan sebagai alat dalam salah satu metode penyiksaan yang bernama The Red Dungeon? Jika kalian tinggal di London, Inggris pada abad pertengahan, maka jenis hukuman ini bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga kalian. Di mana masyarakat Inggris pada abad pertengahan adalah orang-orang yang gila dengan agama. Dan hal ini membuat mereka tidak segan-segan untuk melakukan penyiksaan terhadap manusia-manusia yang menurut mereka menyimpang dari ajaran Tuhan. Dan salah satu metode penyiksaan yang terkenal saat itu adalah The Red Dungeon ini. Jenis penyiksaan ini adalah penyiksaan yang sangat brutal. Bahkan jika para kriminal dijatuhi hukuman ini, bisa dipastikan mereka akan memohon-mohon agar dibunuh saja, saking menyeramkannya penyiksaan ini. Penyiksaan ini dilakukan di penjara bawah tanah yang berada tepat di bawah menara London. Para tahanan akan dirantai di dalam ruangan yang sangat gelap, di mana ruangan tersebut ternyata terhubung langsung dengan sebuah sungai yang berada tepat di samping menara London. Dan di sepanjang sungai tersebut merupakan rumah-rumah bagi para tikus. Selama tidak ada hujan yang lebat, penjara tersebut menjadi tempat yang nyaman bagi para tahanan. Dan hal tersebut akan berubah 180 derajat ketika hujan terjadi, yang menyebabkan air sungai meluap. Luapan air sungai ini akan membanjiri rumah-rumah tikus yang berada di sepanjang sungai tersebut, yang membuat tikus-tikus ini harus berenang dan mencari tempat untuk berlindung. Dan kondisi tersebutlah yang membuat para tikus ini mencapai The Red Dungeon, atau penjara bawah tanah yang berada di bawah menara London. Tikus-tikus yang marah dan kelaparan ini dalam hitungan menit akan segera memenuhi penjara bawah tanah tersebut. Dan sialnya, tahanan yang berada di dalam ruangan tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwasanya tikus-tikus got tersebut telah memenuhi ruangan, dikarenakan ruangan tersebut gelap gulita. Satu-satunya yang diketahui oleh tahanan tersebut adalah suara langkah kaki dan decitan dari puluhan hingga ratusan tikus yang lapar tersebut. Dan tak lama setelah itu, para tikus ini akan mulai menggigit dan berusaha untuk memakan si tahanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Mungkin si tahanan ini bisa melawan, namun dengan adanya puluhan hingga ratusan tikus yang berada di dalam ruangan tersebut, mungkin si tahanan ini hanya akan bertahan beberapa jam sebelum akhirnya menyerah karena kelelahan. Yang jadi masalahnya, tikus-tikus ini tidak serakus yang kita bayangkan. Dengan mulutnya yang kecil, tikus ini hanya akan memakan sedikit demi sedikit daging si tahanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang tentunya hal ini tidak membuat si tahanan langsung mati, melainkan ia hanya akan merasakan rasa sakit yang terjadi secara perlahan akibat gigitan para tikus. Dalam 24 jam pertama, mungkin si tahanan ini hanya akan kehilangan sedikit anggota tubuhnya seperti telinga ataupun jari-jarinya yang habis dimakan tikus. Namun dalam hitungan hari, tubuhnya ini akan mulai menjadi bolong-bolong. Dan hal ini akan diperparah dengan adanya infeksi yang terjadi. Dan dalam 1 minggu pertama, kemungkinan besar tubuh si tahanan ini sudah hilang seutuhnya dimakan oleh para tikus. Walau hukuman yang dijatuhkan oleh para hakim hanyalah hukuman penjara, tetapi jika sudah masuk ke Red Dungeon ini, maka hukuman yang diterima tidak jauh beda dengan dieksekusi, karena tidak pernah ada yang selamat keluar dari penjara tersebut.